dari Unikal sudah itu mungkin Pak Yuwono. Jadi kita sedang mempersiapkan istilahnya berkesinambungan ya, kota kreatif dan berkesinambungan. Masuk kemarin ceritanya Bu Sekretaris Daerah pernah diundang Pak ketika memimpin rapat dalam rangka Hari Jadi ini memberikan gambaran. Sebenarnya dari barangkali karena panjenengan bagian dari jejaring kota kreatif itu menghubungkan lah gitu ya, seandainya memang dari beberapa negara kota, beberapa negara yang ditunjuk sebagai kota kreatifnya itu ada keinginan untuk hadir di kota Pekalongan dalam rangka kan memang menjadi leading sektor dalam rangka batik di tahun 2017 ini. Mungkin demikian ya Bapak Ibu sekalian kedinasan kami, sekaligus kami menyampaikan kepada Bapak Ibu agenda-agenda yang akan diselenggarakan oleh pemerintah Kota Pekalongan dalam waktu dekat ini, yaitu pertama Hari Jadi, tepatnya nanti puncaknya di 1 April 2017. Kemudian nanti juga ada Hari Kebangkitan dan Hobi Nasional, ini juga biasanya event skala nasional, nanti di sekitar bulan Juli atau Agustus. Kemudian nanti Hari Batik kita yang biasa kita peringati di bulan Oktober, tepatnya di tanggal 2 tentunya. Jadi memang kita terutama ini Pak Yuwono, karena kita masyarakat Pekalongan ini ya perlu dan harus menghidupkan kota Pekalongan. Memang ada kekhawatiran, tapi saya rasa justru kekhawatiran itu menjadi tantangan untuk mungkin menerima kami, karena sebentar lagi sedang ini ada proses pembangunan jalan tol Pak ya, yang di sisi selatan kota Pekalongan. Pemerintah kota juga sedang mengupayakan ada akses Pak, karena kita punya beberapa sentra produk unggulan batik maupun ATBM yang diharapkan nanti walaupun ada jalan tol, kota Pekalongan tetap ramai gitu. Ada kekhawatiran mungkin beberapa kota kabupaten lain setelah ada jalan tol itu hanya dilewati saja. Oleh karena itu mungkin melalui kesempatan ini mungkin ada pemikiran dari Pak Yuwono maupun kepada Bapak Ibu semua ini, bagaimana membuat magnet perekonomian kota Pekalongan tetap berjaya semacam itu. Kemudian juga rencana akan ada Jalingkut Pak, Jalan Lingkar Utara yang melintas dari Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang. Yang ini sebenarnya sisi lain yang strategis bisa mengurai kemacetan di Kota Pekalongan Pak. Tapi sisi lain ini mungkin sebuah konsekuensi kalau kita tidak menciptakan magnet di Kota Pekalongan, ada ya semacam kekhawatiran gitu ya, kekhawatiran semacam itu yang nanti sebenarnya kalau kita menjadi kota kreatif dunia, kemudian Pekalongan juga akan membuat infrastruktur Pak, artinya tetap ada akses keluar dan masuk walaupun nanti ada jalan tol. Kita sedang berupaya tahun ini ada pembebasan lahan, pembebasan tanah untuk merintis interchange, jadi jalan akses keluar dan masuk menuju kota Pekalongan yang diharapkan nanti kita tetap ramai. Kalau soal kita menerima tamu Mbak, saya rasa Pekalongan sudah cukup, sekarang ini cukup memadai. Kita punya banyak hotel bintang ini ya. Semoga Bapak Ibu tadi melaporkan kepada Pak Wali menginapnya di Hotel Santika. Ini kan ini menjadi daya tarik juga. Banyak apa ya, supermarket ya, mal-mal yang berdiri juga Pekalongan. Bahkan ini juga banyak yang masih menginginkan Pak untuk mendirikan mall ini. Mungkin Pekalongan ini menjadi apa namanya ya, ada daya tarik sendiri karena perputaran keuangan di Kota Pekalongan cukup bagus, lembaga perbankan, akses double track Pak, kereta api jalur Jakarta Surabaya mesti selalu berhenti di Kota Pekalongan, ada transit semacam itu, sehingga saya rasa marilah bersama-sama adanya jalan tol maupun misalkan nanti ada Jalingkut, tetap Kota Pekalongan kita yang kita cintai tetap ramai. Nah ini mungkin ini Pak pemikiran-pemikiran dari Bapak yang nanti mungkin perlu di-share, kemudian ada umpan balik dari Bapak Ibu dari berbagai kalangan, akademisi, nanti bisnis, kemudian komunitas dan unsur pemerintah sendiri bisa tetap menjadikan kita sebagai kota yang ramai dikunjungi. Saya rasa kita tidak perlu khawatir lah gitu ya, kita tetap bisa berjaya mengembalikan apa namanya Kota Pekalongan ini sebagai kota batik, meneguhkan Pekalongan sebagai kota batik dan kota perikanan Pak.
Di sisi utara Pak, ini ada program Minapolitan Pak. Jadi kawasan terpadu, nanti pelabuhan kita onshore Pak, sedang dibangun. Ini semacam folder atau parkir kapal besar yang nanti bisa bersandar. Mereka bisa membongkar ikan, kemudian dari ikan yang dibongkar nanti justru mungkin keluar sudah bisa dalam bentuk kaleng Pak. Jadi di sana juga ada mall perikanan direncanakan di daerah kawasan Minapolitan di Selamaran. Ini upaya-upaya pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat Kota Pekalongan tentunya dalam rangka tetap menghidupkan Kota Pekalongan ini. Mungkin ini sekedar share dari saya yang ini tadi kami sampaikan ya, perkenalan Pak Komandan. Kami juga harapkan ini tentu bukan pertemuan yang kebetulan ya. Demikian pula Pekalongan menjadi buat Creative City bukan hal yang kebetulan. Kalau saya mengikuti ceritanya selama 10 tahun kepemimpinan periode pemerintah kota yang lama, dan juga kebetulan waktu itu Pak Wali Kota sekarang kan juga wakil ya. Jadi itu suatu perjuangan panjang, berkesinambungan. Kemudian Pekalongan pada bulan Desember 2014 dinobatkan sebagai Kota Kreatif Dunia UNESCO untuk kategori Craft and Folk Art. Ada 7 kota kreatif dunia ya. Dan pada waktu itu saya bukan kebetulan juga saya rasa dihubungi oleh Pak Basir di Jakarta pada bulan Desember. Beliau masih di Kementerian Pariwisata, dan bagaimana nih kita sudah terpilih, kita mau tidak lanjuti, dan akhirnya pada tanggal 1 April ya, pada hari ulang tahun Pekalongan yang ke-109 kita mengadakan acara penyerahan award dari UNESCO kepada Pekalongan, dan pada hari itu juga ada acara ulang tahun Pekalongan. Kita adakan seminar mengundang beberapa pejabat-pejabat penting RI ya, Bu Maria itu, lalu waktu itu juga sebenarnya Pak Ridwan Kamil, Pak Arif Yahya, lalu ada arsitek-arsitek terkenal di Indonesia hadir di sini. Dan yang pasti hari itu saya merasa belum pernah sebangga itu menjadi warga Pekalongan yang tinggalnya walaupun di Jakarta ya, jadi asli kelahiran Pekalongan. Dan kemudian waktu itu saya hadir sebagai wakil manajemen dari PT Propantraya, tempat saya bekerja, yang kebetulan juga memang bukan kebetulan, salah satu memang punya misi untuk mendukung seni dan budaya Indonesia. Dan pada waktu itu akhirnya saya berdiskusi dengan Pak mendaftar ke Universitas Indonesia untuk mengambil jurusan manajemen program doktoral ini, karena tertarik ingin mengadakan penelitian lebih lanjut. Ini hal yang menarik bahwa Indonesia sekarang sudah kreatif. Pekalongan, saya terinspirasi dengan kepemimpinan dari Pak Wali Kota dan juga wakilnya, tentunya bekerja sama untuk membangun Pekalongan menjadi kota kreatif lengkap. Kemudian juga tentunya acara hari ini tidak terjadi kalau Pak Ferry ini mengelon semuanya ya Pak Ferry ya. Terima kasih kepada community dan government. Sebelumnya saya mau sampaikan bahwa hari ini acaranya kita share-san aja ya, serius tapi santai ya. Serius dalam arti kita memang benar-benar ini kota kreatif dunia ini sesuatu yang sangat serius ini, dan kita perlu tidak lanjuti gitu. Barangkali supaya nggak santai, saya ingin tahu dari unsur akademisi sudah ada yang hadir belum ya? Akademisi sudah ada ya? Itu sebelahnya Bu. Ada 3 ya? Dari Politeknik Batik, Ibu dari AKN. Komunitas? Ini Pak Tony. Komunitas? Oke. Government apa ya? Government ya. Oh, banyak ya. Baik. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa hari ini dengan waktu yang singkat saya ingin acara ini berjalan santai saja, jadi bukan lecture ya, tetapi kita 2 arah saja. Saya siapkan ada form pertanyaan yang sambil jalan bisa diisi manajemen korporat, tapi sebagai mahasiswa pelajar yang hari ini secara resmi didampingi oleh Ibu Avanti ya, yang nanti akan membimbing saya, jadi promotor saya untuk mengadakan penelitian ini, dan diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangan apa sih faktor-faktor
yang mempengaruhi ekosistem, pola atau model kerjasama antara yang diharapkan bukan cuma Pekalongan, bisa menginspirasi kota-kota lainnya. Jadi Pekalongan ini harus menjadi sumber inspirasi untuk saat ini. Saya lihat fondasi yang diletakkan oleh Pemkot Pekalongan untuk sampai menjadi kota kreatif dunia yang pertama itu sudah luar biasa dari G-nya ya. Nah, saatnya kita semua ini mengisi dengan bagaimana kita mengisi dengan faktor-faktor apa sih yang membuat kerjasama ini bisa berjalan. Salah satunya tentunya namanya ABCG kan G-nya, A-nya bagaimana peran daripada akademisi menyumbangkan penelitiannya, teknologinya, kemudian pelatihan-pelatihan dan sebagainya penelitian. Lalu tentu kalau dari sisi bisnis, industrinya menciptakan efisiensi, menciptakan kemampuan inovasi, kapabilitas inovasi, dan salah satu hal yang hari ini sangat penting kita garis bawahi adalah bagaimana kita pembentukan komunitas kreatif di Pekalongan dalam skop kota. Jadi Pekalongan Creative City Forum atau Pekalongan Creative City Center atau apa, seperti halnya Bandung Creative City Forum yang sudah terbentuk dari tahun 2008, Solo juga sudah terbentuk, Jogja. Nah, tadi pagi sempat dengan Pak Hakim dan Pak Kota ya, kita punya suatu rencana nih, tanggal 1 April itu pas dari ulang tahun Pekalongan, kita ingin mencanakan di situ kita luncurkan, resmikan pembentukan Pekalongan Creative City Forum, atau namanya sih bisa aja kayak Malang kan Malang Creative Society, atau Creative City Bandung kan Forum, jadi apalah gitu. Yogyakarta. Kalau Malang Creative City Fusion namanya MCF. Yogyakarta Creative Society. Nah, kita mau pakai apa? Nanti ya ini sih hari ini dicatat nih, kita berangkat dari pemikiran, cita-cita, ya visi, siapa satu aktif bisa menjadi. Tentu begitu dibentuk nggak langsung kemudian jadi sudah lengkap, tapi itu suatu proses. Nanti kan ada Agustus, nanti ada Oktober, itu ya dalam tahun ini diharapkan sudah terbentuk Pekalongan Creative City Forum. Itu hal yang sudah saya sampaikan ke Pak Wali Kota pada waktu bulan Juli yang lalu kami ketemu di Jakarta. Tahun depan bulan Februari saya ingin hadir di Pekalongan, ingin membahas ini, dan kebetulan bulannya pas ya Februari ya. Waktu itu kira-kira aja bulan apa Februari, ternyata bisa pas. Tapi minimal kan sudah berangkat dari pikiran kan, dari pikiran kemudian akan menjadi kita bergerak menuju ke warga Pekalongan loh saya ini. Dan saya juga mau meneliti, memberikan sumbangan pemikiran, dan Pekalongan mau meluncurkan atau meresmikan berdirinya Pekalongan tersebut. Nah, jadi hari ini nanti saya ingin ada waktu bicara dengan Pak Wali Kota, kalau memang itu ya dipikir tentang kerjanya, segera saya minggu depan pun sudah mulai halo-halo. Jadi kami akan meriset tentang ekosistem inovasi kota kreatif, dan secara khusus memang kota kreatif batik Pekalongan menjadi perhatian. Kenapa menjadi perhatian? Antara lain juga karena selain sejarah kota Pekalongan sebagai kota batik, yang juga menjadi perhatian dan bahkan perhatian dunia adalah kota batik Pekalongan menjadi kota kreatif dunia. Dan bahkan kalau Bapak Ibu sempat melihat di situs UNESCO, setidaknya per tadi malam kami mengecek itu kalau di peta Indonesia itu baru kota Pekalongan yang kelihatan, Pak. Ya, jadi kota Pekalongan sesuatu ya, tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk dunia. Tentu pertanyaannya bagaimana kita mempertahankan dan meningkatkan kota Pekalongan sebagai kota batik, kota kreatif, tidak hanya untuk Pekalongan, untuk Indonesia, bahkan dunia. Bahkan hasil kajian menunjukkan bahwa kalau kota kreatif itu berhasil, katakan Pekalongan sebagai kota kreatif batik berhasil, itu tidak hanya industri batiknya yang berhasil, tetapi harus sampai ke lebih hilir. Katakan di pariwisatanya itu menonjol. Jadi geliat atau kota kreatif, kota batik Pekalongan yang berhasil di industri batik, industri kreatif batik,
keberhasilannya tidak hanya ditunjukkan dari penciptaan nilai ekonomi di industri batik itu sendiri, tetapi menyebar, menular, mendorong berkembangnya industri-industri yang lain. Antara lain yang menonjol industri pariwisatanya. Sehingga orang ke Kota Pekalongan tidak hanya berkunjung atau membeli batik, tetapi nanti ada terkait kulinernya, terkait misalnya sendera tarinya atau dramanya, terkait kunjungan-kunjungan ke lokasi pariwisata yang lain yang mungkin selama ini tidak atau belum menjadi daya tarik. Ya, karena kalau katakan dari Jakarta ke Pekalongan kami makan waktu sekitar 5 jam, tentu 5 jamnya ini kurang pulang pergi 10 jam ya. Itu ingin menjadi sesuatu yang punya nilai manfaat tinggi. Nah, itu berarti kami mengharapkan bagaimana di Kota Pekalongan sebagai kota kreatif menjadi juga pusat pariwisata. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, hasil analisis di kota-kota kreatif dunia, di industri-industri kreatif dunia itu menunjukkan kota-kota kreatif yang berhasil itu karena inovasinya tinggi. Nah, oleh karena itu riset kami juga mau melihat ekosistem inovasinya bagaimana. Karena inovasi itu tidak mungkin tinggi kalau ekosistemnya tidak mendukung. Oleh karena itu riset kami juga mau melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi agar ekosistem inovasinya itu mendukung pengembangan industri kreatif batik di Pekalongan, dan bahkan juga tadi Bapak Jenal menyebut ikan ya. Walaupun ikan kan bukan industri kreatif, tapi bagaimana ikan bersentuhan dengan industri kreatif. Katakan secara sederhana, saya membeli ikan kaleng produksi Pekalongan yang dibungkus dengan kemasan batik, sampai-sampai orang tidak mau membuang kemasan karena saking bagusnya, atau bahkan orang membeli ikan karena kemasan batiknya, bukan karena ikannya gitu ya. Nah, itu menjadi perhatian. Jadi kita bicara produk tidak hanya isinya, tetapi juga kemasannya. Sama kita manusia, kalau bicara kosmetik ya, setidak-tidaknya maaf bedak gitu ya, itu sesuatu ya untuk memoles gitu ya. Nah, itu menjadi tantangan. Nah, inovasi itu secara sederhana saja Bapak Ibu sebagai pemicu menjadi kata yang sekarang ini tren ya. Kreativitas pasti temannya itu inovasi. Kalau kreativitas tidak berteman dengan inovasi, itu kita bisa duga juga ya hasilnya segitu-segitu aja. Atau kalau kita mau bersaing, kita hanya main bersaing di harga. Kita tidak bersaing, kita tidak berlomba dalam arti positif dalam kualitas produknya. Nah, kalau kita bicara inovasi, kita tidak bermain atau bersaing di harga. Kita bermain di kualitas, di kecantikan dari produk, di seberapa tinggi produk kita bisa memberi solusi kepada masyarakat atau kepada pasar yang ditargetkan. Pasti Bapak Ibu dibanding usaha menyerahkan ini kepada wisata yang secara kedinasan sekarang menjadi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Yang perlu kami sampaikan bahwa kami dari sisi government khususnya yang mengembangkan pariwisataan dan kebudayaan, yang sudah kami lakukan diantaranya adalah memperkuat komunitas. Ini sudah kami lakukan dengan menginventarisasi, memperkuat kepengurusan dan kelembagaan, dan yang ketiga memfasilitasi baik itu berupa fasilitas kegiatan maupun fasilitas untuk eksis. Kemudian terkait dengan forum kreatif Kota Kreatif Pekalongan 2016 kemarin kami sudah mengusulkan kepada Pak Wali Kota dengan menerbitkan SK tim rumus, Pak. Sehingga kami sudah mempunyai rumusan-rumusan untuk membentuk Kota Kreatif Pekalongan, forum Kota Kreatif Pekalongan. Karena kami tidak ingin, walaupun di daerah lain sudah banyak yang muncul, kami tidak ingin copy paste. Kami ingin tampil dengan Kota Pekalongan itu sendiri, sehingga walaupun kami mencari berbagai referensi ke kota lain, tapi kami juga ingin memformat agar sesuai dengan Kota Pekalongan. Kemudian
di dalam memperkuat komunitas, kami juga memberikan kesempatan, karena pariwisata di Kota Pekalongan ini kalau mengandalkan orang tidak punya, maka kami mendorong ke pariwisata belanja, kuliner, budaya dan religi yang nanti bisa harapannya bisa mendongkrak industri batik. Oleh karena itu yang kami himpun sementara ini memang lebih banyak di komunitas-komunitas budaya, walaupun tidak menutup kemungkinan komunitas-komunitas yang lain. Kemudian untuk meningkatkan pariwisata pengunjung atau wisatawan, kami juga berupaya memperkuat event dan memperbanyak event. Kami dalam RPJMD Kota Pekalongan 2016-2021 ini mentargetkan sampai 2021 itu ada tambahan 5 event yang skala nasional. Semoga saja ini nanti tercapai, sehingga kedatangan wisatawan itu tidak hanya karena batik tapi juga karena event-event budaya, event religi. Dan ini juga sedikit untuk menjawab tantangan bagaimana kalau jalan tol itu sudah jadi. Kalau dari kami tetap optimis karena Pekalongan itu titik lelah perjalanan di Jakarta. Harapannya ketika sudah merasa lelah itu minggir ini Kota Pekalongan gitu. Menepi, minggir, menginap. Sedangkan untuk kegiatan komunitas ini kami dorong untuk membuat suatu kegiatan dengan kata kunci harus unik atau spesifik, kemudian sedikit spektakuler, ya unik, tapi juga ada unsur spektakulernya, kemudian juga kreatif dan inovatif itu tetap jadi pertimbangan kita. Dan kita juga berharap ada event seni budaya yang berskala internasional. Kami memang meniru Solo komunitas diberi kesempatan untuk membuat event dengan membuat SIPA, Solo International Performing Art. Kami juga berharap di Kota Pekalongan ada komunitas yang nanti bergerak dan mampu melaksanakan event yang berskala internasional. Kemarin kami sudah memberikan satu gambaran apakah festival seni budaya pesisiran internasional, karena semua penjuru dunia itu punya pesisir, punya pantai. Atau mohon maaf yang karena Kota Pekalongan lebih banyak bergerak di seni-seni, mohon maaf yang bernuansa Islami, mungkin festival gabus internasional mungkin seperti itu. Sehingga ini kami dorong dari komunitas ada yang bergerak ke sana. Ya dengan harapan itu ada yang unik, ada yang spektakuler, itu internasionalnya itu. Kemudian inovatifnya itu ya niru daerah lain, tapi juga kita modifikasi juga. Namun demikian kami akui masih ada beberapa yang belum bisa kami lakukan, khususnya dari pariwisata dan kebudayaan terkait dengan untuk kolaborasi peningkatan adik. Sudah seberapa Namun kami juga punya pengembangannya? Apakah maksud Bapak komunitasnya sudah ada? ada. Kalau sudah ada, boleh sharing siapa saja Pak yang ada di dalam sampai saat ini? Ini di dalamnya adalah Pak ketuanya malah justru Pak Zahir dari Unikal. Kemudian ada akademisi ya, akademisi juga yang bulan November kemarin nggak salah juga ke Bandung bersama Pak Wali Kota untuk belajar ke Bandung tentang pembentukan komunitas kota kreatif. Kemudian di dalamnya juga ada unsur pers, kalau nggak salah Pak Diramsah. Kemudian penulis buku ya. Ya, Pak Diramsah. Kemudian dari unsur pengusaha itu Pak Eko Kalunggo, unsur bisnismennya. Kemudian dari unsur government kami sendiri dari pariwisata. Ya, tapi di luar tim promosi itu yang secara kelembagaan juga ada komunitas-komunitas, baik itu seni budaya maupun komunitas-komunitas yang ikut mempromosikan Kota Pekalongan. Contohnya seperti komunitas Peduli Kaliloji, ini tiap tahun mengadakan festival Kaliloji misalkan.
Kemudian karena tantangannya batik itu kan sementara ini kan limbah di sungai itu seperti apa, ini kan juga kebetulan ada komunitas yang peduli ke sana. Sudah ada. Sudah ada. Komunitas peduli Kalilosi. Kemudian komunitas yang bergerak di medsos itu juga sudah cukup banyak, Pak. Kemudian komunitas yang bergerak di seni budaya cukup banyak. Kalau inventaris kami terakhir 2016 terakhir kemarin ada 53 komunitas. 53 komunitas. Ya, baik itu yang seni budaya, kemudian medsos, kemudian terkait dengan lingkungan juga ada, kemudian heritage juga ada. Ya. Satu lagi Pak masih. Kemudian dari dosen, dari Bali dan Ibu Rika datang dari Jakarta dan yang bersimpati ya, karena dia ini ada lagi di acara, ada Pak Sony Malu juga. Acara pertama saya tadi di bidang inspektorat, karena inspektorat di Kota Pekalongan ini harus saya perkuat baik dari sarana prasarana maupun sumber daya manusianya. Agar apa? Agar Kota Pekalongan ini yang selama ini baik menjadi lebih baik lagi. Karena saya sudah di warning oleh KPK kemarin di Semarang, Kota Pekalongan dipanggil khusus bersama 5 kota kabupaten yang lain terkait dengan pelaksanaan pelantikan UPD atau pejabat-pejabat eselon 3 dan 4, dan nanti sebentar lagi tanggal 25-an Februari eselon 2 sudah final. Ini sama sekali tidak terindikasi wali kota ini lebih. Jadi mulai sekda amanah dari kita semua dari pemerintah Pekalongan untuk bisa menjalankan amanahnya dengan lebih baik lagi. Yang kedua, cara saya hari ini, kenapa saya terlambat, adalah dalam rangka proses-proses sesuai dengan visi misi, yaitu saya ingin mengembalikan logo seperti sedia kala, Pak. Ora koyo logo saiki. Logo saiki itu abstrak ya. Logo sekarang itu butak dan gundul seperti saya ya. Nek logo lama karo logo anyar saiki di jejer kiki kira-kira beri Pak Sony malu kowe ya. Dan itu juga sebagian tuntutan dari Pak Sony sudah kita jalankan secara bertahap. Pak Sony untuk segera sabar ya. Ibu dan Bapak yang kami hormati, forum diskusi grup kali ini adalah kita ingin mengetahui dari Pak Juwono dari Jakarta, sekaligus kita akan mengakomodir terkait dengan kota kita tercinta ini. Biar bagaimanapun ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, industri perbatikan, industri celana jin bahan bakunya, industri sarung, industri craft, semuanya ada di Kota Pekalongan. Di sini hadir juga kepala Desbiranda Kota yang baru, yaitu baru tapi muka lama ya, Pak Zainul Hakim, yang tentunya akan selalu bersama-sama dengan komunitas ini. Karena saya itu di pemerintahan kota ini melibatkan semuanya ke komunitas. Saya tidak mungkin bekerja sendiri. Saya butuh Bapak dan Ibu semua untuk membackup agar pemerintahan ini minimal bisa menjadi lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Saya tidak pernah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Saya tidak pernah mengeluarkan statement-statement yang tentunya membuat sengsara rakyat ya. Sehingga harapannya secara bertahap pembangunan di Kota Pekalongan bisa menjadi lebih baik lagi. Ibu dan Bapak yang kami hormati, terkait dengan apa yang tadi dibicarakan oleh Pak Juwono tentang keinginan beliau untuk katakanlah ada komunitas kota kreatif, sebetulnya itu sudah lama kita gagas juga melalui Bapak Wakil Wali Kota dan tentu disupport oleh berbagai komunitas di Kota Pekalongan. Saya hanya berharap bahwa industri di Kota Pekalongan, khususnya industri rumah tangga ini, home industri lah, ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Saya sampai kewalahan Ibu dan Bapak
hampir tiap minggu ada tawaran untuk kita memberangkatkan UMKM, kadang-kadang 2 bis, 3 bis, hanya sekedar untuk melihat lokasi mall, pusat perbelanjaan. Ya, kemarin keliling 6 lokasi mall, bayangin ya, ada Depok, ada Sentul, Taman Mini, Tangerang, Bekasi, sedino full dari jam 9 sampai jam 10 malam ya. Tapi ono sanggune apa-apa ya. Itu untuk agar peluang-peluang bisnis yang ditawarkan teman-teman dari Jakarta ini bisa diserap oleh UMKM kita. Belum lagi nanti saya harus ketemu dengan orang, karena orang itu bukan investor tapi dia bergerak di bidang IT, di mana nanti perdagangan manual yang ada di Kota Pekalongan seperti Bukalapak, kemudian juga memamerkan item-itemnya ya, itu nanti akan diganti dengan teknologi online. Jadi dodol batik atau apapun itu nanti bisa melalui online, Pak. Barang tinggal dikirim. Kebiasaan kita, Pak, kalau teko milih dewi ngenyang itu rasek ya, Pak ya. Teko nang pasar, datang ke Mangga 2 mungkin atau ke Tanah Abang, kalau ngenyang itu nawar, Bu. Itu menjadi kepuasan. Tapi kalau nanti online, ya reso ngenyang, Pak ya. Tapi tentu itu merupakan strategi perdagangan untuk agar batik kita yang sudah kita declare sebagai The World City of Batik, kemudian Kota Pekalongan juga mengadakan berbagai macam pameran, termasuk persiapan kita untuk tanggal 1 April Bufat ya. Nanti komunitasnya ingin bergabung seperti apa harus dibicarakan seawal, jangan sampai nanti tengah jalan nanti timbul mungkin salah persepsi ya, sehingga harus kita berpikir seawal. Kita ingin di dalam 1 April ini juga ada peresmian tentang stadion ya, Hugeng ya, stadion Hugeng, macam-macam lah ini nanti 1 April ini luar biasa nih ya. Kemudian juga nanti medio bulan Agustus atau setelah Lebaran ini ada pekan inovasi teknologi nasional, acara nasional kita tarik ke daerah, Pak. Ini banyak dihadiri oleh dari BPPT dan dari Kominfo Pusat, dan GOM-nya adalah Pekan Batik. Pekan Batik nasional dan internasional. Nah, cariku nasional baik, Pak. Untuk nasional itu aku ini digeritik dan di London nih, Pak Alek. Jadi orang Chinese baiknya kan itu datang dari Thailand, padahal konsol-konsolku dewi di sini. Aku sih ini orang tulis itu di Jawa wartawan mana? Wartawan dulu yang Bapak. Mungkin itu, Pak, gambarannya kenapa kita undang Bapak. Setelah waktu-waktunya saya ucapkan terima kasih, dan tentu dari Pak Juwono ada kajian ilmiah, apalagi didampingi oleh ibu-ibu Pak Amir dan dari Bu Rika dari Jakarta yang tentu akan mencatat semuanya untuk proses-proses agar Kota Pekalongan yang sangat cintai ini bisa terbebas yang pertama dari roh, Pak. Misal pusing, Pak, dan berhubung menindaklanjuti surat saya 2 kepada Pak Presiden ketika dahar siang di tempatnya Habib Lutfi dan makan siang dengan saya di Ayam Gebuk. Pak Presiden berbicara nih yang tidak tulung, karena Presiden itu ya saya kenal, dia jadi wakil wali kota awal 2010 akhir, beliau masih wali kota Solo, Bu. Kemudian dia lompat jadi gubernur DKI, jadi presiden. Jadi saya serahkan proposal itu, dilalah ditambahi karo Habib Lutfi. Yus beneran. Lalu masih ngomong Habib Lutfi kan didengarkan, Pak Presiden. Akhirnya memanggil Menteri PU namanya Pak Basuki yang sudah sering ke Kota Pekalongan untuk menindaklanjuti pertama masalah banjirop, kedua masalah lingkungan kumuh. Di Kota Pekalongan data yang kemarin saya rapatkan di Jakarta ada 6.665 rumah kumuh. Lah kok kayak temen dari kurang lebih 66.000 rumah, jadi 10% ya. Lah maka untuk menanggulangi itu untuk tahun 2017 ini, dan sudah saya tanda tangani sebesar 700 rumah akan kita pugar dengan biaya 7,5 juta rupiah. Kurang poluan ya kurang lah, tapi kalau kudu
kok konone maksudnya rumah yang akan kita pugar itu melu-melu cawe-cawe lah. Ane ngandal kini itu kalau kini sore melestarikan baik Pak Genoto nanti ya. Kemudian sudah kita anggarkan dan setujui ini sudah pasti ya untuk tahun 2017 ini adalah 540 rumah dari provinsi. Lah ini aku Kota Moro njaluk aku di WC meneh Pak rumah agar dari 6.600 sekian rumah itu sampai dengan masa jabatan saya minimal habis Pak. Tapi biasa Pak namanya itu dibangun kono kumumane oyak-oyakan ya untuk nangsa rumah itu nggak apa-apa. Yang penting kita sudah ada perencanaan dari 17 sampai tahun 2020 nanti ekspektasi atau percepatan untuk rumah ini akan kita perbaiki termasuk untuk infrastruktur untuk menanggulangi masalah rob. Karena rob di sini sudah kita anggarkan dan disetujui oleh DPR sebesar 20 miliar rupiah dan satunya lagi 10 miliar rupiah dari provinsi. Terus kena ya, tinggal hasil itu bukti nanti akan kita kawal sendiri, khususnya 9 yang semuanya hampir di wilayah utara, mulai dari kelurahan PKK, Pasir Kraton Kamat, Rakyat Lor Kidul, Bandengan, Tabean, Bukuh, Tirto, terus macam-macam ya itu. Ibu dan Bapak yang hormati, terima kasih Pak Juwono yang selalu memperhatikan Kota Pekalongan, selalu mengajak berdiskusi untuk agar kota kreatif atau apapun ini bisa menjadi kajian ilmiah sehingga bisa kita bertahankan. Dan kita serius sih Pak, kita tidak asal membentuk mengundang bapak-bapak, tapi akan ada nomenklatur yang dimana akan kita sisipkan di dalam RPJMD, terutama untuk tim anggaran itu TAPD nanti anggaran-anggaran itu bisa masuk demi untuk kemajuan dunia perdagangan, dunia perbatikan, dunia industri dan craft, batik, jin, dan sarung, palekat yang ada di Pekalongan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Dan saya harus mengkawal baru diskusi grup untuk perubahan lambang daerah yang mendapatkan mandat dari Pak Sony. Di sana sudah ada Pak Boka ya, nanti kalau cerita nih baik ya, dengan di sini saja nanti akan saya kawal dan narasumbernya itu istimewa, satu dari Pak Wakil Wali Kota dan satunya lagi dari LSM ya, untuk agar minimal logo ini bisa kembali tahun ini. Sekian, terima kasih, mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dua saja, satu batasi, satunya boleh makan gitu ya. Sebenarnya justru SD dan SMP menyaingi harga tidak mungkin harga. Jadi kuncinya adalah inovasi. Inovasi itu menjadi kunci. Ini siapa yang bisa memahami?